Silakan Pak Arteria. Di sini Pak Arsul ya. Terima kasih Pak Ketua. Ketua Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala PPATK beserta jajaran yang kami hormati, kami banggakan. Pak Ketua, yang saya hormati, Pak Ketua itu tahu diundang dalam rangka apa, Pak Kepala? Tahu ya? Sudah dapat surat dari Komisi 3, surat tanggal 20 ya? 20 Maret. Ini saya perlihatkan ini yang mulia. Isinya meminta penjelasan kepada Kepala PPATK terkait hasil temuan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan di kementerian lembaga ya. Itu betul isi suratnya Pak Ketua ya, Pak Kepala ya. Makanya saya tanya tadi bahannya mana? Bahannya. Teman-teman mengatakan ini bahannya. Iya, ini bahannya, yang 4 halaman. Mohon maaf, bahannya itu sama sekali tidak menjawab apa undangan DPR ya kepada Pak Kepala beserta jajaran terkait dengan permintaan penjelasan Kepala PPATK terkait hasil temuan itu, Pak. Yang ada seperti ini, Pak. Ini namanya penjelasan singkat. Kalaupun saya tidak boleh katakan ini propaganda. Itu. Ya. Pertanyaan saya, apa benar ada temuan? Ini yang dijawab sama DPR. Apa benar ada transaksi mencurigakan? Ini yang dipaparkan di slide. Apa benar ada transaksi mencurigakan di kementerian lembaga? Jelasin yang di sini. Khususnya Kementerian Keuangan. Makanya saya tadi tanya, teman-teman ngetawain saya. Itu loh. Kita belajar disiplin sejak dalam pemikiran, Pak. Jangan perkataan, apalagi perbuatan. Itu loh. Bapak ini anak muda, Pak. Ya. Saya hanya dapat 4 halaman yang jujur sama sekali tidak menjawab. Kalau Bapak lihat di sini, Pak, mohon maaf, pahami dirimu. Ya. Kepada siapa dirimu mengabdi? Saya punya iman. Iman saya namanya, ada satu ayat, baca atin, baladil amin. Baladil amin. Ya. Itu fungsi kita semua di sini, Pak. Saya di DPR, Bapak di PPATK, penegak hukum menegakkan hukum. Mewujudkan yang namanya baladil amin. Jadi jangan main mentang-mentang punya kewenangan begini, punya kewenangan begono. Enggak begitu, Pak. Ya. Kerja-kerja PPATK selalu saya apresiasi. Tapi cara PPATK bekerja, cara PPATK menyampaikan, mengcounter isu, mohon maaf harus kami koreksi. Negara ini sudah terlalu sedih, susah, dan lagi berduka. Ditambah lagi cerita yang begini-begini, ujung-ujungnya tidak terbukti korupsi. Udah tidak berbukti korupsi, jawabnya yang persuasif lah. Jawabnya jangan ngegas. Orang ini ributkan karena statement dari PPATK. Tiba-tiba begitu ada begini-begini, begono, wah nggak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Maksud saya kan begini, bukan begitu, kan begini. Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi pemahaman keilmuannya dengan bapak-bapak yang pintar-pintar ini. Jadi sebagai pejabat publik, ya, itu narasi bahasanya pun juga biar bisa dimengerti oleh publik yang banyak. Ini masukan, Pak Irfan. Ya. Kemudian tadi memang nggak salah, tapi 92 ayat 2 itu bukan dasarnya Pak Beni tadi. Itu pembentukan Komite Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pak. Pak Suding juga nggak benar. Karena akuntabilitas pasal 47 itu bukan kaitannya yang di sini. Kaitannya dengan pertanggungjawaban PPATK secara berkala. Nggak bisa disalin juga. Jadi semuanya. Ya. Mumpung orangnya nggak ada. Komentari kawan. Dengar di dalam. Ya. Pak, saya ingin
berkenalan dengan PLT Deputi Analisa dan Pemeriksaan. Siapa itu? Pak Danang. Pak Danang ini PPATK itu lahir dari partai politik. Undang-undang pencucian uang lahir dari partai politik. Kerja hebatmu karena partai politik. Ya, saya minta penjelasan. Pernyataan Pak Danang sedikitnya ada uang 1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Kita diajarkan penghormatan antar lembaga, Pak. DPR ini, Pak, tahu semua orang salahnya, Pak. Aibnya tahu, tapi kami berdisiplin. Tidak mengumbar aib. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya nggak selesai? Itulah DPR, Pak. Tahu semuanya kelakuan semua orang di sini. Tapi kita jaga betul penghormatan antar lembaga. Bagaimana kalau kami serang si A rakyat tidak percaya sama si A, gaduh lagi. Bagaimana kalau kita lihat polisi nggak benar, kita katakan polisi nggak benar, gaduh lagi. Kita tahan, Pak, selalu kita katakan mereka baik. Nanti koreksinya di ruang tertutup. Kami mohon yang seperti ini, saya minta akuntabilitasnya. Nanti kalau begitu partai politik mana? Harus diungkap, Pak. Saya minta betul, janganlah ini. Partai politik ini sudah mewakafkan diri untuk selalu dibully, Pak. Tapi kami setia, karena kami tahu. Bapak baca undang-undang parpol, karena kami tahu undang-undang parpol, kami siap dibully, Pak. Enggak marah. Politisi jelek, iya. Partai politik korup, iya. Karena kami punya misi lebih besar. Kami mohon nanti dijawab. Yang kedua mengenai surat PPATK 300 triliun. 349. Ini surat apa? Apa maksud dan tujuannya? Ini di tengah trust publik yang diuji, Pak. Kalau Bapak kemarin sebelum COVID ngomong begini nggak apa-apa. Ini pasca COVID, pasca investasi susah, ya kan? Pasca lembaga keuangan internasional mau main susah, tiba-tiba dihajar sama begini. Pasca ada masalah di pajak, pasca ada masalah di bea cukai, dihajar yang begini. Makanya kalau ada motif-motif tertentu, saya juga ingin menanyakan. Tadi kan Bapak sudah mengatakan, saya percaya sama Pak Ivan ini sahabat saya. Tapi saya ingin mengatakan, watawasobil, iya kan? Watawasobisab. Jadi bagaimana kita mengkoreksi, berlomba-lomba dalam untuk yang perbaikan. Ya. Nah, ini kenapa diterbitkan surat kedua, Pak? Ada lagi surat, Pak. Ya. Yang pertama tanpa ada nilai transaksi, kemudian ada indikasi pencucian. Yang kedua ini ya sudah ada rekap data hasil analisa. Sudah ada rekap data hasil pemeriksaan. Sudah ada info transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Kenapa? Ya. Kemudian kenapa dari tahun 2009? Kenapa enggak dari tahun 2002? Ini kan Bapak laporan ke kitanya di 2002. Nah. Kemudian Pak, kami juga ingin di counter juga, Pak. Irjen Kementerian Keuangan mengatakan transaksi sebesar 349 T yang diberikan ya, yang diberitakan media massa itu sebagai pergerakan uang tidak lazim di lingkungan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, bukan korupsi atau TPPU. Apa benar? Lalu saya tanyakan, tadi kan Bapak sudah menegaskan, jadi memang tidak ada korupsi di Kementerian Keuangan? Nanti dijawab. Jadi memang tidak ada korupsi di Bea Cukai. Jadi tidak ada korupsi di pajak, disampaikan Pak. Bapak bisa tahu orang-orang Kementerian Keuangan, menurut saya salah satu mungkin kementerian yang relatively agak tertib, agak rapi, agak berdisiplin. Kalau dia dihajar Pak,
kementerian-kementerian yang lain ini agak oleng. Makanya kalau ilmu politik itu dihajar satu, ya, yang ini bawahnya pasti ini lagi, Pak. Yang ini aja sudah dikatakan kementeriannya nggak beres. Gimana dengan kementerian-kementerian yang lain? Nah, user PPATK ini sebenarnya siapa? Karena saya katakan tadi, Pak, belasan atau puluhan ribu pegawai Kementerian Keuangan ini saya katakan mungkin duka. Yang kaya ini oknum, Pak. Bapak bicara yang oknum di Sulawesi Selatan, Bea Cukai. Siapa itu oknum? Masih banyak teman-teman kita, Pak Ivan, ya, yang masih naik motor orang pajak. Masih ngekos itu orang pajak. Orang Bea Cukai masih susah-susah juga, masih banyak, Pak. Nah, jangan sampai moral mereka ini terdowngrade. Jangan sampai kementerian yang mungkin kita katakan relatif baik ini juga ya dirundung masalah baru, orang nggak mau bayar pajak, kita pusing, Pak. Itu loh. Berikutnya saya ingin sampaikan begini, Pak. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya? Pak Ivan mengatakan 227 juta laporan dana transfer dana dari dan ke luar negeri, 742.000 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Gimana kita bisa terima laporan ini gimana? Yang Bapak tahu, Pak, model-model begini yang untung ini kasihan PPATK-nya, LHA-nya dipakai jualan sama aparat penegak hukum. Sekarang semua laporan, Pak, semuanya ujungnya plus TPPU. Mau ilangin TPPU-nya bayar. Kenapa? Dikasih dulu LHA-nya dari PPATK. Ini loh ada LH. Padahal LH itu kan belum mengikat, betul kan? Tapi orang takut daripada TPPU bayar dulu, Pak. Besok hati-hati, Pak. Saya minta semua LHA atau permintaan TPPU yang diberi kepada PPATK oleh penyidik, polisi maupun jaksa laporin ke DPR. Jangan semuanya TPPU minta LHA, LHA-nya nggak dipakai, TPPU-nya hilang jadi duit. Ya, saya minta tolong kita kesepahaman. Berikutnya, Pak Ivan, saya minta betul ini kejadian terakhir. Saya sayang sama PPATK, Pak. Ini PPATK mungkin yang terbaik yang pernah kita miliki. Betul ini. Tapi sekali lagi yang hebat, saya kan diajarkan juga, Pak. Kadang-kadang perangai dan kelakuan saya suka aneh katanya orang. Caramu harus dirubah sehingga pesannya sampai. Nah, mungkin saya coba ingin menerapkan ilmu itu, Pak. Caranya dirubah, pesannya sampai dan PPATK-nya ya selalu membanggakan rakyat Indonesia. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.